ini kita akan belajar tentang pengaturan awal AutoCAD, walaupun sebenarnya AutoCAD bisa langsung digunakan, tapi ada beberapa hal yang biasanya diatur sebelum kita memulai menggambar. Pada umumnya itu diatur warna tampilan workspace-nya dan crosshair atau kursor yang ada di workspace ini. Pertama kita buka option, caranya kita bisa langsung klik kanan, kemudian kita pilih option. Ini adalah kotak optionnya, atau cara yang lain kita pilih di application menu ini, kita klik di sini ada options, kita klik, ini dia. Atau juga kita bisa mengetik dengan cara kita langsung ketik option atau shortcutnya OP, P spasi atau enter. Nah, ini dia. Di kotak option ini ada beberapa tab file seperti display, open and save, dan lain sebagainya. Untuk mengubah warna layar kerja kita pilih display. Di display ini ada color theme, kita klik ini. Sini ada dark and light. Contoh kita pilih light, kita apply. Ribbon panelnya berubah menjadi warna putih. Kemudian untuk mengubah warna workspace kita klik di colors ini, kita klik ada 3 kolom di sini, ada context, interface element, dan color. Di kolom konteks ada beberapa pilihan. Yang pertama ada 2D model space. Ini digunakan untuk mengubah warna layar kerja 2 dimensi. Kemudian di bawahnya ada sheet or layout. Ini digunakan untuk mengubah layout dan lain sebagainya. Ini nanti bisa teman-teman sendiri dipilih dan diubah, nanti teman-teman lihat efeknya apa. Teman-teman tidak usah khawatir kalau mau kembali ke pengaturan default, karena untuk kembali ke pengaturan default kita bisa pilih di restore all context. Nanti otomatis semua warna akan kembali ke pengaturan default. Nah, di sini saya contohkan mengubah warna layar 2 dimensi. Di konteks saya pilih 2D model space, kemudian di interface element ini sebagai contoh kita pilih uniform background, kemudian di color kita pilih jadi putih seperti ini. Kemudian kita apply and close. Nah, kita bisa lihat workspace-nya sudah berubah menjadi warna putih. Tadi itu sebagai contoh. Nah, sekarang kita mau kembali ke pengaturan awal. Kita bisa kembali kayak tadi, colors, kemudian kita restore all context, kemudian kita pilih restore dan apply and close. Kemudian selanjutnya saya contohkan untuk mengubah ukuran crosshair atau kursor yang ada di layar kerja ini. Biasanya ada yang nyaman menggunakan crosshair yang maksimal dengan cara mengubah. Di sini ada crosshair size, kita pilih paling maksimal seperti ini, kemudian kita apply dan oke.
bisa lihat perbedaannya, crosshairnya jadi panjang begini. Biasanya ada yang nyaman memakai crosshair begini karena bisa digunakan untuk meluruskan ke objek sebelahnya. Kalau kita mau mengembalikan crosshair ke bentuk semula, kita bisa mengikuti cara seperti tadi. Kemudian di sini kan di option ini ada banyak tab file, misalnya ada display, ada open and save dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan sedikit tentang beberapa tab. Seperti tadi, display ini untuk mengubah warna, kemudian mengubah warna dan crosshair size. Kemudian ada open and save. Nah, di sini ada pengaturan save as. Ini digunakan untuk mengatur file kita kalau mau disimpan default ke versi AutoCAD berapa, kita bisa atur di sini. Kemudian ada plot and publish. Di sini yang paling utama adalah kita memilih printer default. Kemudian ada sistem. Di sini ada graphic performance. Kemudian ada user preference. Nah, di sini kita bisa mengatur fungsi dari right click kita, klik custom. Kita klik ini. Nah, di sini kita bisa atur fungsi right click kita. Kemudian ada drafting. Di sini sering diubah auto snap marker size. Ini digunakan untuk mengatur ukuran icon OSnap. Kemudian di 3D modeling ini saya jujur belum pernah mengubah pengaturan di sini. Kemudian kita langsung saja ke selection. Di sini yang sering diubah big box size. Ini itu kotak di tengah crosshair. Kita bisa atur di sini besar kecilnya. Oke, saya rasa penjelasan kotak option ini cukup. Kita lanjut ke pengaturan berikutnya. Sebelum kita menggambar, kita bisa mengatur drafting setting. Drafting setting itu bisa kita atur di status bar di sini, di bawah sini. Atau juga kita bisa membuka kotak drafting setting kayak kotak option tadi dengan cara kita bisa ketik DS, kita spasi atau enter. Nah, ini adalah kotak drafting setting. Ada snap and grid, ada polar tracking, ada object snap dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan satu persatu melalui status bar di bawah ini. Yang pertama, di sini ada grid dan snap. Grid ini digunakan untuk menampilkan grid pada workspace. Seperti ini, kita aktifkan dengan cara mengklik. Teman-teman bisa lihat di workspace-nya sudah ada grid. Kemudian untuk snap digunakan untuk mengatur gerakan kursor agar sesuai pada titik-titik yang kita tentukan. Contohnya kita aktifkan. Kalau kita sedang tidak menjalankan perintah, maka tidak terlalu terasa. Sebagai contoh, kita aktifkan perintah line.
kita buat garis. Teman-teman bisa lihat kalau gerakan kursornya itu tidak bebas. Contoh, kita matikan, gerakan kursornya bebas seperti ini. Kalau kita aktifkan, gerakan kursornya tidak bebas seperti ini. Kemudian selanjutnya ada ortho mode dan pola tracking. Ortho mode ini digunakan untuk menjaga kursor agar tegak lurus. Misalnya kita membuat garis, kita aktifkan ortonya, maka garisnya akan lurus seperti ini. Kalau kita matikan, kita bisa membuat garis sembarang, kita bisa tarik garis miring dan lain sebagainya. Ini bisa membantu membuat garis lurus atau memindahkan objek secara lurus. Kemudian pola tracking ini itu untuk memunculkan garis tracking. Kemudian selanjutnya ada OSnap dan AutoSnap. OSnap ini digunakan untuk membantu menemukan titik sebagai referensi atau keperluan lain. Saya contohkan, misalnya di sini ada lingkaran. Kemudian kita membuat garis center di lingkaran. Saya arahkan ke tengah lingkaran. Pertama kita aktifkan dulu, baru kita arahkan kursor ke tengah lingkaran. Maka di sini terlihat titik center. Kalau kita matikan OSnap-nya, kita tidak bisa melihat titik centernya. Kemudian yang terakhir ada AutoSnap. Ini harus digunakan saat OSnap aktif. Fungsinya seperti ini, misalnya kita mau membuat lingkaran di tengah sini, kita bisa arahkan saja ke endpoint garis di ujung ini, kemudian endpoint garis di ujung ini. Kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat garis hijau itu adalah AutoSnap-nya. Baik teman-teman, kira-kira begitu pengaturan awal AutoCAD.